Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'innaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan materi yang kemarin berkaitan tentang hukum seputar kemiskinan. Kita sudah membahas yang pertama berkaitan tentang yaitu adanya kesalahan persepsi tentang masalah kemiskinan. Seolah-olah kemiskinan itu identik dengan kesengsaraan. Kemiskinan identik dengan ketidakbahagiaan. Padahal banyak orang-orang yang dia miskin tapi merasakan kebahagiaan di dalam hidupnya. Dan yang menjadikan seorang itu takut dengan kemiskinan karena dia terkena dengan tipu daya syaitan. Karena syaitanlah yang menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan syaitan itu memerintahkan kalian dengan perbuatan yang keji, wal munkar juga kemungkaran. Kemudian kita pun sudah membahas tentang sebenarnya kemiskinan pun memiliki
keutamaan. Orang miskin itu memiliki keutamaan, bukan hanya orang-orang kaya yang memiliki keutamaan. Keutamaan orang-orang miskin banyak. Yang pertama masuk ke dalam surga adalah orang miskin. Bahasanya orang miskin adalah orang yang paling banyak menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para pengikut para rasul itu adalah orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin dari kalangan sahabat. Banyak di antara keutamaan-keutamaan orang-orang miskin. Oleh sebab itu, itulah sebabnya ini hikmah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu ada yang kaya, ada yang miskin. Semuanya memiliki kelebihan masing-masing. Itulah sebabnya pula kenapa kita ketika diberikan kekayaan tidak menjadikan diri kita sombong, dan ketika diberikan kemiskinan tidak menjadikan diri kita banyak mengeluhkan tentang apa yang telah Allah takdirkan. Kemudian kita pun sudah membahas tentang sebenarnya siapa orang miskin sejati. Orang miskin yang hakiki, orang miskin yang sebenarnya itu seperti apa? Apakah setiap orang yang meminta-minta di jalan itu adalah orang miskin? Apakah setiap orang yang dia ini kemudian mengaku bahasanya dirinya kurang maka dikatakan miskin? Maka ketahuilah orang miskin tidak seperti itu. Orang miskin adalah orang yang dia tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kesehariannya. Dia bekerja, dia berusaha, dia tidak menadahkan tangan kepada manusia sehingga orang-orang yang tidak tahu tentang mereka menganggap mereka adalah orang-orang kaya. Ini adalah orang miskin, orang yang bisa menjaga ifah, kehormatan mereka. Begitu pula kemarin sudah disampaikan pula di antaranya beberapa perkara tentang kriteria kemiskinan. Ya, seperti apa? Dan adapun pembahasan kita pada pertemuan yang terakhir ini di bulan Ramadan itu tentang hukukul masakin, tentang hak orang miskin. Bahasanya orang miskin itu yang pertama sebagaimana dikatakan oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan di antaranya orang miskin itu haknya adalah al-infaq 'alal masakin. Itu berinfak atau memberikan infak kepada orang-orang miskin. Ingat ya, sebentar lagi kita ini sampai pada yaitu satu kewajiban untuk menunaikan zakatul fitri. Nanti ketika kita mengeluarkan zakatul fitri tersebut, maka hendaknya kita harus tepat sasaran. Jangan sampai salah sasaran. Karena zakatul fitri itu dibatasi, tidak seperti zakatul mal. Tidak seperti zakatul tijarah. Yang di sana asnafnya, para penerimanya, yaitu asnaf zakatnya atau mustahik zakat, itu ada 8. Tapi kalau zakatul fitri, sebagaimana kata Rasulullah SAW, disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, bahasanya farada Rasul SAW, zakatul fitri sa'an min ta'am. Bahasanya Rasul telah mewajibkan zakatul fitri itu satu so'. Satu so' dari makanan. Para ulama ikhtilaf tentang ukuran satu so' ini. Ada yang menggunakan sok Madinah, jadilah jatuhnya 2,24. Yang kemudian di negeri kita digenapkan jadi 2,5 kilo. Tapi ada yang kemudian menggunakan soknya, itu adalah sok orang Madinah, tadi orang Mekah. Maka ketika ditakar, sok itu panjang Pak ukurannya, ujungnya lancip. Itu ketika dia ditakar ternyata beratnya 2,78 kilo. Yang kemudian oleh sebagian ulama digenapkan menjadi 3 kilo. Jadi kalau yang pertama digenapkan 2,5, maka ini adalah ikhtilaf para ulama. Ya, karena itu ikhtilaf maka hendaknya kita tasamuh dalam masalah ini. Walaupun memang kalau berdasarkan yang kami ketahui, bahasanya so itu adalah berbentuk takaran. Dia bukan mizan, tapi mikan. Kalau dia ini takaran, maka di dalam kaidah para ulama bahasanya kalau berbicara tentang takaran, maka takaran yang gunakan adalah takaran ahli Madinah. Adapun kalau timbangan, maka timbangan ahli Makkah. Begitu diantaranya. Wallahu a'lam. Ya, jadi ala kulli hal seperti itu. Nah, apa tujuannya? Itu sebagai dikatakan itu tuhratan lis-shaimin. Tujuan orang mengeluarkan zakatul fitri itu sebagai tuhrah. Sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa.
Kita berpuasa barangkali di dalam puasa kita terlalu banyak kalimat-kalimat yang mengotori pahala puasa kita. Maka kemudian dibersihkan dengan zakatul fitri. Yang zakatul fitri ini dikeluarkan dari muzaki kepada amil. Itu 1 hari sebelum malam Id. Adapun kalau dari orang yang amilnya kepada mustahiknya, maka dimulai dari ba'da ghurubis syamsi yaumil Id atau lailatul Id. Yaitu pada waktu setelah terbitnya atau terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Itu adalah waktu jawaznya, waktu yang dibolehkan. Adapun afdolnya setelah ba'da subuh sampai menjelang orang berangkat menuju tempat sholatnya. Nah, seperti itu. Itu zakatul fitri. Kalau dia dikeluarkan di luar waktu itu, misalkan dikeluarkan setelah lebaran, atau dikeluarkan di tengah-tengah waktu, yang mungkin di awal Ramadan, maka inamahiyah sodaqatun minal sodaqat. Maka itu hanyalah satu sodaqah di antara sodaqah yang lain. Tidak berlaku menjadi hukum zakatul fitri. Nah, ini khusus. Zakatul fitri itu hanya untuk orang-orang miskin. Nah, ini hak mereka. Mereka mendapatkan zakat. Fakir miskin mendapatkan zakat, mendapatkan infak, mendapatkan sedekah. Mereka memperoleh zakat. Dan kita harus tahu siapa orang miskin yang berhak menerima zakat. Jangan sampai salah sasaran. Berapa banyak kemudian bantuan-bantuan yang datang, yang seharusnya yang menerima adalah orang miskin, tapi justru di lapangan yang terjadi adalah bukan orang miskin. Karena kriteria kemiskinannya tidak jelas. Kan kemarin sudah disampaikan, kriteria miskin itu bukan dari gaji, tapi dari kebutuhan sehari-hari. Ada orang yang mungkin gajinya 2,5 juta. Ya, mungkin dia hanya 100.000 di atas UMR misalkan. Tapi dia seorang diri. Dan dia makannya ternyata 1 bulan habis hanya 1,5 juta. Masih bisa menyimpan 1 juta. Maka dia dikatakan cukup. Dia tidak miskin. Ada orang gajinya 10 juta. Mungkin bagi kita besar gaji 10 juta. Tapi ternyata orang tersebut dia gaji 10 juta, tanggungannya besar. Misalkan dia punya istri sakit-sakitan terus. Kemudian dia terpaksa harus banyak berobat ke luar negeri. Atau mungkin nggak ke luar negeri lah. Di dalam negeri tapi obatnya 1 bulan saja menghabiskan dana sekitar 9 juta. Dia hanya sisa 1 juta. Sedangkan kebutuhan untuk makannya, dia punya putra 2 misalkan. 2 putra dengan istrinya plus dengan dia 4. 1 juta ini kurang. Kalau normalnya satu keluarga ini 1 bulan 3 juta. Maka pengobatan 9 juta plus dengan 3 juta jadilah 12 juta. Setiap bulan dia minus 2 juta. Ini dikatakan miskin walaupun gajinya 10 juta. Kenapa? Karena dia tidak mencukupi keseharian. Inilah kriteria miskin. Ya, ini kriteria miskin. Apakah orang yang kemudian memiliki misalkan tanah, kemudian dia itu dikatakan miskin ataukah kaya? Ada orang dapat warisan, tapi tanahnya nggak bisa dijual. Nggak ada orang yang mau membeli tanahnya. Mungkin harga tanahnya kalau terjual mahal, tapi karena nggak ada orang yang tertarik. Maka walaupun dia punya tanah yang harganya miliaran, kesehariannya dia terpaksa harus mulung, dia harus mencari sampah dan sebagainya. Maka dia masih kategorinya miskin. Ada seorang nelayan, dia punya perahu itu kan mahal. Tapi karena dia tidak bisa ya mendapatkan kesehariannya, tidak bisa mendapatkan pendapatan yang mencukupi untuk makannya, maka ini pun masih dikatakan miskin. Jadi miskin itu harus jelas. Itulah sebabnya kenapa zakat itu diambil dari orang-orang yang dekat di situ dan dikembalikan pada orang-orang yang kita kenal. Kalau kita misalkan jadi amil zakat, kita harus supaya tahu, lihat ini orang ini betul-betul butuh apa tidak. Betul-betul miskin atau tidak. Kenapa? Karena ini laporannya bukan ke orang, tapi laporannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian dia diamanati menjadi amil zakat, kemudian ternyata dia salah ketika memberikan alokasi zakat tersebut, siapa yang kena dosanya? Siapa yang kemudian dikatakan tidak amanah? Maka dia yang kena. Itu pentingnya kita memahami mana kriteria orang miskin itu seperti apa. Ya. Dan kita tahu hak orang miskin itu dia diberikan infak. Jangan sampai mereka meminta kepada kita, jangan sampai mereka itu menandakan tangan, tapi kitalah yang memberikan pada mereka.
Ingat ketika kita memberi itu, ikhwah, pada prinsipnya bukan mereka yang untung yang diberi oleh kita. Yang untung adalah kita. Kalau kita berinfak kepada mereka, yang untung besar itu bukan orang yang menerima infak kita, tapi kita. Seandainya kita berinfak kepada mereka 500.000. Mungkin bagi mereka, mereka hanya mendapatkan satu faedah dunia. Dia dapat uang 500.000. Untungnya cuma 500.000. Tapi kita kalau infak ini adalah infak yang diterima di sisi Allah. Sodako ini adalah sodako yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketahuilah balasannya adalah jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya ketika kita memberikan infak, maka ketahuilah jangan jatuhkan kehormatan orang yang kita beri. Yang sekarang lagi ngetren kasih bantuan cepret foto, sebar. Betapa murahnya harga diri saudara kita yang miskin. Hanya dikasih 100.000, 500.000, 1 juta, 5 juta. Wajah mereka dipampang di mana-mana. Di mana kehormatan mereka? Apakah kehormatan mereka hanya dihargai dengan 500.000 atau 5 juta? Bagaimana seandainya itu menimpa kita? Apakah kita nggak punya perasaan? Bagaimana orang miskin pun punya hati? Tidak layak mereka dipermalukan. Apalagi hanya demi konten misalkan. Atau hanya demi sebatas misalkan pelaporan. Ketahuilah bahasanya sesungguhnya kita ketika memberi, jangan sampai menyakiti orang yang kita beri. Jangan sampai begitu. Karena Allah yang melarang kita. Karena berapa banyak orang yang bersedekah nanti sedekahnya batal. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, kata Allah. Janganlah kalian kemudian membatalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang diberi. Ketahuilah oleh kita. Terkadang ada orang miskin yang dia itu malu untuk ditampilkan wajahnya. Kita beri, kemudian setelah itu kita potret, ya, kemudian kita pampangkan ini. Ketika kita memberi donasi saja, tolong jangan kemudian tampakkan orangnya. Ada si bulan-bulan sakit, sudah beri bantuan dia. Kalau ada orang yang kemudian misalkan donatur pengen tahu orang yang seperti apa, silakan datangin. Ini orangnya, tapi tolong jangan dipampangkan. Kasihan, kehormatan mereka, harga diri mereka, itu Masya Allah terlalu dimurahkan oleh kita. Yang memberi padahal tidak seberapa. Itu adalah kewajiban kita, orang yang punya untuk memberi pada mereka yang tidak punya. Itu hak mereka. Kalau itu adalah hak mereka, berarti kewajiban kita. Kalau itu adalah hak mereka, berarti kewajiban kita. Sebagaimana hak anak itu adalah kewajiban orang tua. Maka hak orang tua, kewajiban anak. Hak istri adalah kewajiban suami. Hak suami adalah kewajiban istri. Maka hak orang miskin, mereka diberikan infak. Mereka diberikan sedekah. Ini sebagaimana diterangkan di dalam banyak sekali hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Rasulullah SAW menyampaikan, sebagaimana disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Di sana kata Rasulullah SAW, "Ma min yawmin yusbih wal ibad bih illa malakani yanzilani." Tidaklah dari satu hari yang seorang hamba di pagi hari itu, melainkan ada 2 malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, maka salah satu dari keduanya akan berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah pada orang yang berinfak gantinya. Yang ini kemudian suka dikatakan oleh sebagian ustadz sebagai sodakoh subuh. Ya, sodakoh subuh. Karena apa katanya? Karena ya waktu itu malaikat turun waktu subuh. Walaupun sebenarnya hadis ini umum, tidak menyebutkan hanya khusus untuk subuh. Sodakoh kapan saja. Nanti ada malaikat itu pagi harinya. Kita sodakoh waktu malam hari. Kita sodakoh kemarin. Maka pagi harinya malaikat mendoakan seperti itu. Wa yaqulul akhar, kemudian malaikat yang lain mengatakan, yaitu ketika yang pertama mendoakan Allahumma a'ti, ya Allah berikanlah ganti munfiqan bagi orang yang berinfak. Ya Allah berikanlah bagi orang yang berinfak kholapan, ganti. Kita berinfak, maka didoakan oleh malaikat diberikan ganti. Makanya orang berinfak itu bertambah, bertambah, bertambah. Mana qasat mal sadaqatun, kata Rasul. Tidak akan berkurang harta dengan sebab sedekah
syaratnya sedekah yang ikhlas. Karena ada kejadian orang itu pernah protes, "Ustaz, saya sedekah banyak tapi saya bangkrut usahanya." Kenapa? Ternyata dia sedekah pengen dipamerkan pada orang. Sedekahnya karena riya, bagaimana bisa diganti oleh Allah Subhanahu wa taala? Wong niatnya bukan karena Allah. Ini yang penting. Lalu kemudian malaikat yang lain mengatakan, Allahumma ati mumsikan. Ya Allah, berikanlah pada orang yang menahan harta, dia tidak mau berinfak. Talafan, itu kehancuran, kebinasaan pada hartanya. Lihatlah orang-orang yang bakil, yang kerjaannya hanya menumpuk-numpuk harta. Suatu saat Allah akan jadikan hartanya binasa. Suatu saat Allah akan jadikan hartanya itu habis. Ketika dia tidak mau untuk membagi harta tersebut, yang di sana ada hak orang miskin. Ikhwan. Tolong jangan sampai orang miskin menadahkan tangan meminta pada kita. Ketika ada hak mereka di kita, berikanlah. Jangan sampai menunggu mereka meminta pada kita. Ya ibaratnya beginilah. Kita pinjam barang. Seandainya kita pinjam barang. Kita pinjam gergaji pada tetangga. Kan nggak mungkin sampai tetangga kemudian, Mas, mana gergajinya sih kok nggak dibalikin-balikin. Jangan sampai itu. Karena gergaji ini hak dia. Kembalikan saja. Sama di dalam harta kita ada hak orang miskin. Maka jangan sampai orang miskin lapar kemudian menadahkan tangan. Mereka muter-muter nyari dana. Tapi kitanya yang sadar. Kita orang yang memiliki kemampuan berikan pada mereka. Jangan sampai kita menahan-nahan hak mereka. Karena ini akan jadi dosa. Lalu kemudian di sini pun dikatakan di dalam hadis yang lain. Di antaranya bahasanya di dalam riwayat Imam Bukhari Muslim juga. Kata Rasul, antik ya ibna Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi. Berinfaklah wahai anak Adam. Yunfaq alaikum. Niscaya engkau akan diberikan infak alias engkau diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda berinfak, Allah berikan ganti. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Disuruh untuk berinfak. Begitu pula di dalam hadis yang lain diterangkan banyak sekali tentang masalah ini. Itulah sebabnya maka diterangkan kata para ulama min a'dhamil qurubat wa min afdalit ta'at wal muhsin ma'ud bil ajril adim ma'a khalafim ma'anfaqo. Maka infak itu diantara sebesar-besar, seagung-agungnya mendekatkan diri kepada Allah. Seutama-utamanya ketaatan. Orang yang muhsin, orang yang berbuat kebaikan, maka dia akan dijanjikan dengan pahala yang besar, disertai dengan ganti atas apa yang dia infakkan. Orang berinfak itu Pak, dua keuntungannya. Pertama, kita berinfak, kita dapat pahala. Yang kedua, kita berinfak, Allah akan ganti infak kita. Makanya jangan kaget ada orang kok nggak miskin-miskin, kaya terus. Mungkin dia ikhlas. Mungkin dia ikhlas. Masya Allah. Salah satu sahabat kami itu pernah cerita. Ada salah satu pengusaha di Jakarta, Pak. Itu suka bersedekah pada anak yatim dan juga janda-janda miskin. Nah, beliau nggak pilih-pilih. Pokoknya asal janda miskin mau orang mau muda, mau tua, dikasih sama beliau. Nah, ketika beliau itu wafat, anaknya ternyata melanjutkan. Anaknya ini masih muda. Nah, ini yang jadi fitnah ini. Ya, kan kadang yang namanya janda dikasih kebaikan, nah, kan timbul perasaan seolah-olah ada perhatian. Nah, ini akhirnya dia minta tolong orang lain untuk membagikan. Dan beliau tidak pernah kemudian membagikan sendiri, minta tolong orang lain. Membayar orang lain untuk membagikan. Masya Allah. Dan itu Masya Allah dari bapaknya sampai anaknya. Usahanya alhamdulillah tidak jatuh. Inilah kelebihannya infak. Maka kalau kita selama ini disusahkan rezekinya, walaupun mungkin pendapatan besar, tapi kok habis terus. Barangkali selama ini kita bakhil dengan harta Allah SWT. Ya, barangkali kita ini adalah orang yang bakhil. Makanya kurang terus. Barangkali kita ini kurang sedekahnya. Ya, seperti itu. Nah, itu diantaranya. Ini sebagaimana bahasanya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-20. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairu wa a'dhamu ajran." Maka dan apa saja yang kalian berikan untuk diri kalian dari kebaikan,
Kalian berinfak itu untuk diri kalian sendiri. Maka tajiduhu, kalian akan mendapatinya indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairan, itu lebih baik, wa a'dhama ajran, dan itu sebesar-besarnya pahala. Bayangkan oleh kita, ya, dapat pahala dari Allah, kemudian juga dia mendapatkan ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam surah Saba ayat yang ke-39, Allah mengatakan, wa ma anfaqtum min syai', dan apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu, bahwa yukhlifu, maka dialah Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, ini janjinya. Ya, itu yang pertama. Hak orang miskin adalah kita memberikan infak pada mereka. Ini hak. Tapi seringkali saya katakan orang miskin pun tetap ada syariat untuk berinfak. Ada syariat untuk bersedekah. Bahkan salah satu cara untuk menghilangkan kemiskinan ya dengan sedekah, dengan infak. Jangan orang miskin pun kemudian dia malas, dia pelit, enggak. Orang miskin ada syariat untuk berinfak, ada syariat untuk bersedekah. Ya, karena infak dan sedekah itu tidak memandang kaya atau miskin. Yang ada aturan untuk orang kaya adalah zakat. Karena zakat berkaitan tentang batas minimal harta, nisabnya ada. Lalu kemudian yang kedua, yaitu warahmatuhu. Bahasanya hak orang miskin adalah mereka diberi kasih sayang. Disayang, ya, dikasihi, bukan disakiti. Orang miskin, mereka manusia. Sama seperti kita. Maka hendaknya kita pun memiliki rasa kasihan pada mereka. Rasa kasih dan sayang kepada mereka. Orang miskin manusia sama seperti kita. Maka perlakukan beliau sebagaimana kita ingin diperlakukan. Berikan kasih sayang. Jangan sampai kemudian kepada orang miskin, kemudian kita sewenang-wenang, tidak boleh. Kepada orang miskin, tetap harus ada sifat kasih dan sayang kita kepada mereka. Jangan berlaku keras, kasar, atau mungkin kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti mereka. Jangan. Tidak boleh. Ya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam surah Al-Baqarah 195. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Lalu kemudian di dalam surah Al-Isra 26 Allah mengatakan wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil. Dan berikanlah orang yang memiliki kekerabatan hak mereka. Demikian pula berikan hak orang miskin dan orang yang ibnas sabil, orang yang berada di dalam perjalanan. Orang perjalanan, kemudian kehabisan bekal, itu ibnu sabil namanya. Ada benar yang berperang di jalan Allah, namanya sabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi kalau ada zaman dahulu kan ibnu sabil itu tidak mengenal kaya atau miskin, Pak. Ada orang di perjalanan kehabisan bekal, dia punya hak untuk menerima zakat. Ustaz, walaupun dia orang kaya, iya. Andaikan misalkan ada orang kaya. Ini orang kaya nih. Ada orang kaya di tengah jalan misalkan karena belum pakai kendaraan umum, kecopetan. ATM diambil, dompet diambil, nggak punya apa-apa nih. Mampir ke masjid. Ya, minta tolong. Kita nggak ada kas lain kecuali zakat. Kecuali sedekah. Boleh enggak? Boleh. Itu hak ibnu sabil. Ya, disebut ibnu sabil, ibnu kan anak, sabil itu jalan. Bukan yang dianggap anak jalanan seperti anak pang zaman sekarang, bukan. Ibnu sabil itu adalah memang orang yang kehabisan bekal di jalan, itu ibnu sabil. Apalagi zaman dahulu, belum ada ATM, belum ada yang lain kan. Ya, kalau sekarang sih gampang, kita kehabisan bekal, ya selama kita mungkin masih ya ada keluarga, ada rekening, kan kita bisa transfer kan? Bisa. Kalau seandainya misalkan dia lupa berapa, dia juga ATM-nya habis, ataupun mungkin qadarullah diambil oleh orang, maka di sana dia punya hak untuk menerima zakat, infak, dan sedekah.
Maka orang yang memiliki kekerabatan, orang miskin, ibnu sabil, berikan hak mereka. Mereka punya hak untuk diberikan infak, berikan. Jangan ditahan oleh kita. Ya, tidak boleh seperti itu. Sedangkan sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau pernah mengatakan sebagaimana diterangkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunannya. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ar-rahimuna yarhamukumur rahman. Orang-orang yang memiliki kasih sayang, dia akan disayang oleh Allah yang Maha Rahman. Irhamu man fil ardi. Maka sayangi oleh kalian orang yang ada di atas muka bumi. Yarhamkum man fis sama. Niscaya bahasanya orang yang ada di atas langit akan menyayangi kalian. Siapa? Para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu pula dalam hadis yang lain banyak sekali tentang dalil-dalil yang menunjukkan perlunya kita ini berlaku sayang kepada orang-orang miskin. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah al-nusfu bihim. Berlaku lembut kepada mereka. Ya, mohon maaf, kadang kita ini entah salah siapa, entah ide siapa. Kadang kita mau ngasih sodako kepada orang miskin tapi menyusahkan. Kalau sering ya, mungkin kita sering lihat ada di acara televisi atau di mana saja. Orang mau ngasih, tapi pakai syarat yang susah. Ayo belanja yang banyak, ayo sampai jam sekian. Akhirnya orang mau dikasih saja, dia harus lari, dia jatuh, dia ini. Itu menyusahkan ikhwan. Anda mau kasih, kasih saja sudah. Jangan dibikin susah. Orang mau ngasih aja ya Allah, pakai persyaratan. Syaratnya, repotnya luar biasa. Itulah faedahnya. Kenapa orang ketika mau sodako, sodakolah pada orang yang terdekat, yang dia kenal betul. Jadi nggak perlu pakai syarat-syarat segala. Ya, berbeda kalau instansi kan wajar kan, itu ada pelaporan. Maksudnya begini, ini banyak sekali itu. Kadang kita baca di internet atau apa, ada kejadian orang dikasih sodako, tapi ternyata apa? Saya pernah dikasih video, orang mau dikasih hadiah, dia suruh belanja banyak itu. Itu sampai ngap-ngapan, ngos-ngosan orangnya. Udah tua, suruh belanja lari-lari, dikejar waktu, sampai kemudian jatuh dia. Jatuh. Yang lebih parah ada lagi, sampai masuk ke selokan. Begitukah cara sodako yang benar? Anda menyusahkan namanya. Sodako itu dengan cara yang baik. Al-Imam Zainal Abidin, salah satu dari cucu Ali bin Abi Thalib, di Madinah beliau itu terkenal ulama yang kaya. Tapi ada sebagian orang menganggap dia adalah pelit. Karena tidak pernah ketahuan sodako. Tapi ternyata, ya, beliau itu setiap malam, itu dengan pembantunya, itu membawa gandum, dipanggul sendiri, diletakkan di depan pintu-pintu rumah orang-orang yang miskin itu. Makanya setiap pagi orang miskin itu dia mendapati makanannya dimasak oleh mereka. Mereka beranggapan, tuh coba harusnya ada orang seperti ini, jangan kayak itu Imam Zainal Abidin. Beliau katanya nggak pernah sodako, nggak pernah, karena nggak tahu sodakonya. Justru beliau yang sodako di saat beliau sudah wafat. Maka kemudian bantuan itu terhenti. Barulah orang-orang penduduk Madinah sadar setelah mendapatkan penuturan dari pembantunya Al-Imam Zainal Abidin, yang beliau mengatakan yang memberi kalian makan selama ini adalah orang yang kalian cela. Tapi beliau tidak pernah mau pamer dengan apa yang telah dilakukannya. Orang zaman sekarang ngirim bantuan cepret. Ya, sampai disindir kan, tangan kanan memberikan bantuan, tangan kiri selfie. Ini apa namanya yang seperti itu? Orang sedekah kok aneh-aneh. Ya, orang sedekah kemudian ditulisin orang miskin. Aduh, menjatuhkan sekali ikhwan. Berlakulah lembut pada mereka. Ada orang datang minta-minta, dia sudah butuh sekali. Kita marahin.
Anda nggak usah marah. Kalau Anda nggak mau ngasih, nggak usah marah. Cukup bilang saja, maaf. Sudah selesai. Jangan masih kuat, masih ini, masih kerja sana. Jangan udah Anda nggak ngasih sudah. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada Nabi Muhammad. Di dalam surah Ad-Duha ayat yang ke-10. Allah mengatakan, kata Allah, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang-orang yang meminta, janganlah kau menghardiknya. Jangan dimarahin. Jangan dibentak. Anda mau ngasih-kasih, kalau enggak ya sudah. Gak usah menyusahkan orang. Kemudian terakhir adalah musawwatah, yaitu muasatuhum. Muasah, yaitu dengan cara menghibur, membantu mereka. Apapun, kalau orang miskin itu Pak, kadang mereka butuh dimotivasi. Ada orang sedih, kita mungkin nggak bisa bantu dengan uang. Kita motivasi dia, kita support dia, kita kemudian teguhkan hatinya. Ketika dia dalam kondisi susah, dia mungkin tidak memiliki apa-apa, kita support. Bersabar, mudah-mudahan Allah berikan yang lebih baik. Kita berikan support. Kita kemudian hilangkan kesulitan beliau. Ketika ada orang miskin, kemudian dia menceritakan tentang kekurangannya, jangan dimarahin. Support dia, agar dia bisa bangkit dan jangan meminta pada orang. Atau kita support dana, dan setelah itu mudah-mudahan ini bisa menjadi sumber usaha dia. Bagaimana Rasul pernah mengatakan di dalam hadis yang cukup panjang. Saya ambil bagian atasnya saja. Rasul SAW mengatakan, kata Rasul, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunia. Barang siapa yang dia melepaskan dari seorang mukmin satu kesulitan dari kesulitan dunia. Nafasallahu anku kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Maka Allah akan lepaskan bagi dia satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat nanti. Kita hanya melepaskan kesulitan sedikit di dunia, di akhirat kita berat, ikhwan. Tapi Allah lepaskan kalau kita memudahkan orang. Tolong jadilah orang hidup yang mudah memudahkan orang, jangan persulit. Apalagi kalau mau membantu. Udahlah, jangan dipersulit. Apalagi orang miskin, jangan dipersulit. Jangan lupa, suatu saat ketika mereka merasa terdolimi, dia menadahkan tangan ke atas langit. Apa yang terjadi? Doanya mustajab. Kalau dia doanya mustajab, apa yang terjadi? Anda akan ditimpa dengan masalah. Tapi kebalikannya, kalau kita memberi pada mereka dengan tanpa menjatuhkan kehormatan, tanpa ada mempersulitkan mereka, bahkan kita memberikan support pada mereka, bisa jadi suatu saat kita sedang tertidur nyenyak, kita sedang tertidur lelap, maka ribuan doa terangkat ke atas langit di waktu malam hari. Siapa? Orang-orang miskin yang kita tolong, anak-anak yatim yang kita gembirakan, mungkin orang-orang yang butuh. Dengan bantuan yang kita bantu, mereka berdoa kepada Allah, dan doa itu terangkat sampai ke hadirat Allah, sampai ke hadapan Allah, sedangkan kita dalam kondisi tidur itu. Turun keberkahan dari atas langit. Ingatlah itu, maka kita tidak akan pernah meremehkan orang-orang yang berada di bawah kita. Mudah-mudahan dengan 3 hari pembahasan tentang masalah seputar kemiskinan ini membuka hati kita. Ya, bagaimana sebenarnya kemiskinan dipandang dari sudut pandang syariat Islam, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah orang-orang yang senantiasa berpegang di atas sunnahnya, berpegang di atas syariatnya, sehingga kita pun bisa menjalani hidup ini di atas syariat Allah sampai datang menghadap Allah mendapatkan kebaikan di dalam dunia dan akhirat kita. Itu saja yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf sampai jam 1. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi Anda yang menyampaikan dan bagi yang hadir dan mendengarkan. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.